Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ba'du. Baik, kita sampai kepada sebab yang kedua dari sebab-sebab mengapa para ulama ikhtilaf berbeda pendapat dalam uh, mereka menyampaikan hukum-hukumnya di dalam kitab-kitabnya. Syekh Utsaimin menyampaikan di sebab yang kedua ini ayakunal hadis qad balagha ar-rajula walakinnahu lam yathik binaqilihi wa ra'a annahu mukhalifun lima huwa aqwa minhu fa akhadha bima yarahu aqwa minhu. Jadi ada suatu hadis, sebuah hadis itu sampai kepada seseorang, pada seorang laki-laki. Tetapi si laki-laki ini memandang, melihat, berpikir bahwasanya si pembawa berita, si pembawa hadis tadi tidak sikoh. Sikoh artinya dalam ilmu hadis ini nggak bisa dipercaya karena hafalannya kurang, sering bohong dan sebagainya. Dan melihat si laki-laki yang dikasih berita tadi, yang dikasih hadis tadi, berita yang dibawa si laki-laki ini berbeda dari berita yang dibawa oleh orang lain yang lebih bisa dipercaya. Maka berita yang ini nggak dipakai, dia ambil berita yang lain, hadis yang lain yang dia anggap lebih orangnya bisa dipercaya. Misalnya begini, ada seorang laki-laki namanya Doni mendapat berita dari Budi. Doni mendapat suatu berita dari Budi. Doni melihat ketika dapat berita, si Budi menyampaikan ada terjadi seperti di sana, di jam ini begini, peristiwanya begini. Doni melihat si Budi ini orangnya nggak bisa dipercaya nih. Bukan karena dia jahat atau jelek atau bagaimana, bukan. Karena kalau dalam penyampaian berita dia memandang si Doni ini, Budi ini sering bohong, sering salah. Dari berita 10 yang dia sampaikan, 8 itu nggak tepat, salah gitu kan. Kemudian si Doni tadi dapat berita lain juga dari orang yang lain. Namanya Hendrik misalnya, dan Hendrik ini orangnya bisa dipercaya, bagus, tidak pernah salah. Dalam 10 berita yang sampaikan, 9 selalu betul semua. Ketika si Hendrik menyampaikan berita, Doni ngecek di internet, Doni tanya sama orang-orang yang lain, oh betul, cocok dengan apa yang disampaikan sama si Hendrik. Maka berita dari si Budi gak diterima Doni. Berita siapa yang dia terima? Dari si Hendrik. Begitu. Si Budi menyampaikan berita A di tempat A terjadi seperti ini, gak dipercaya. Sedangkan si Hendrik menyampaikan berita kepada si Doni B dari tempat B terjadi seperti ini, maka itu yang diambil. Makanya si Doni mengatakan lebih percaya kepada beritanya dari Hendrik, dan yang terjadi adalah B. Sedangkan yang A nggak terjadi. Kenapa? Pembawa berita si Budi tadi nggak bisa dipercaya, tidak sikoh. Dalam hadis juga seperti itu. Ya. Di sini Syekh Utsaimin rahimahullah menyampaikan sebuah contoh tidak terjadi pada masa setelah sahabat, bukan pada tabiin. Tabiin enggak, tapi terjadi pada manusia yang mulia. Siapa? Para sahabat, yang orang-orang yang beriman, orang-orang yang langsung menyaksikan Nabi sendiri. Yaitu terjadi pada sahabiah perempuan, ya, Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha. Fatimah binti Qais. Talaqaha zaujuha akhirat salasi tatliqatin. Yang ditolak, yang diceraikan oleh suaminya 3 kali. Ya, 1, 2, 3. Ini cerai yang ketiga kali. Farasala ilaiha wakilahu bisyairi nafaqatin laha muddatul iddah. Kemudian suami si Fatimah mengutus seseorang membawakan sejumlah uang sebagai nafkah bagi si Fatimah selama masa iddah. Jadi suaminya mengutus orang membawakan sejumlah uang, dirham, dinar, selama masa iddahnya. Walakin nasa khotot asyair wa abad antakhudaha. Tetapi Fatimah, si istri tadi, ketika diberikan nafkah jumlah uang, itu uangnya jatuh, dan si Fatimah enggan untuk mengambilnya. Permasalahan ini kemudian disampaikan kepada Nabi. Bagaimana nih? Apa solusinya ini? Bagaimana jalan keluarnya? Terusannya bagaimana terusan? Kelanjutannya bagaimana?
Pak Akbaran Nabi, kemudian Nabi mengabarkan kepada si perempuan tadi, kepada Fatimah, bersabda kepada si perempuan tadi, annahu la nafaqata laha wala sukna. Maka si Fatimah, si istri tadi, tidak mendapat nafkah dan tidak mendapat tempat tinggal selama iddahnya, tidak diberi nafkah, tidak diberi tempat tinggal. Wadzalika li'annahu abanaha, karena si suami itu tolak bain, sudah mentolak bain. Jadi ada tolak roja'i, tolak bain. Tolak roja'i itu tolak 1-2. Jadi bisa balik si suami. Si suami istri bisa rujuk. Sedangkan tolak bain, tolak yang ketiga, itu ada syarat yang lebih berat, nggak bisa mudah langsung balik. Nah, begitu. Wal mubanah laisa laha nafaqah wala sukna ala zaujiha. Sedangkan seorang wanita, seorang istri yang ditolak bain 3 kali tadi, tidak mendapat nafkah dan tidak dapat tempat tinggal selama masa iddahnya. Illa antakuna hamilan, kecuali si istri itu hamil. Daripada hamil baru mendapat tadi mendapat nafkah atau mendapat tempat tinggal. Sebagai dasarnya adalah surat Tolak ayat 6. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhna hamlahun. Surat Tolak ayat 6. Tolak. Nah, dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak tadi itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Nah, gitu. Sampai mereka melahirkan kandungannya. Nah, kemudian saya melanjutkan. Umar radhiyallahu anhu, Umar, sekali lagi Umar, sahabat yang luar biasa. Sahabat yang kisahnya selalu menjadi model bagi para pemimpin dunia sekarang, selalu dirindukan oleh umat Islam. Kapan ada Umar lagi seperti Umar yang ada dulu. Khafiyat alaihi hadhihi sunnah. Tetapi Umar dengan segala kemuliaan kebesarannya itu hadis ini, sunnah ini dia tidak tahu. Faro'a annalaha an-nafaqah was-sukna, dan dia berpendapat bahwasanya Fatimah atau si istri yang kena tolak 3 tadi itu mendapat hak nafkah dan tempat tinggal. Waradda hadis Fatimah bihtimalin annaha qad nasiyat. Jadi hadis dari Fatimah tadi ditolak, dia tolak, nggak terima dia. Karena ada kemungkinan jangan-jangan si Fatimah ini lupa, gitu kan. Si Fatimah ini lupa menyampaikan hadis tadi. Jangan-jangan itu bukan hadis yang betul. Faqala, kemudian Umar mengatakan, anatruku qaula rabbina liqauli imra'atin la nadri adzakarat am nasiyat. Apa terus kita meninggalkan firman Allah? Gak pakai firman Allah, terus kemudian kita pakai perkataannya seorang perempuan yang kita nggak tahu apa dia itu ketika nyampein hadis tadi itu benar-benar ingat atau jangan-jangan kadang-kadang lupa. Wa hadza ma'nahu anna Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu lam yatma'inna ila hadzal dalil. Ini maknanya bahwasanya Amirul Mukminin Umar, semoga Allah meridhoinya, itu tidak percaya, tidak yakin dengan hadis yang disampaikan si Fatimah tadi. Wa hadza kama yaqa ali Umar wa man dunahu minas sahabah wa man dunahu minat tabi'in. Jadi ini sebagaimana yang terjadi pada diri Umar dan juga para sahabat yang lain dan juga orang yang setelahnya, yakni tabi'in. Yaqa'u aidan liman ba'dahu min atba'it tabi'in. Juga terjadi juga di tabi'in, orang di bawah tabi'in lagi. Hakada ila yaumina hadza, dan juga sampai ke hari kita sekarang. Bal ila yaumil qiyamah, bahkan sampai hari kiamat. Ayyakunal insan ghaira wasikin min sihhatid dalil. Bahasanya seorang itu tidak yakin, tidak percaya dengan kesahihan dalil. Seorang itu gak yakin, gak percaya dengan kebenaran suatu dalil, suatu berita, suatu hadis, gak percaya. Wa kam ra'ayna min aqwali ahli ilmi fiha ahadis yara ba'du ahli ilmi anna sahih fayakhuduna biha wa yaraha al-akharun dhaifah fala yakhuduna biha nadran li adami al-wusuq binaqliha an Rasulillah. Jadi betapa banyak
kita baca, kita temukan ucapan-ucapan dari para ulama yang kemudian ada hadisnya, ucapan itu, sedangkan ulama yang lain menganggap hadis itu artinya menganggap hadis yang disampaikan si ulama ini nggak sahih, sedangkan ulama yang ini sahih. Nah, satu ulama menganggap itu sahih, berarti dipakai sebagai dalil, sebagai dasar, sebagai pijakan dalam hukum. Ulama ini memandang itu, itu nggak bisa dipakai itu. Karena apa? Kayak tadi, karena dia mendapatkan berita hadis dari jalur yang dia nggak yakin, nggak percaya dengan orang yang membawa hadis tadi. Nah, gitu. Jadi ringkasnya, satu ulama anggap satu dalil itu sahih sehingga mengambil pendapat itu, sehingga berpendapat dengan hadis itu. Satu ulama yang lain memandang hadis itu nggak bisa diambil kalau dipakai sebagai jawaban, sebagai sebagai dasar, maka dia pakai hadis lain yang beda dengan hadis itu. Gitu. Allah alam bisawab. Bismillah, Anda berikan contoh secara ringkas. Jadi itu Rasulullah. Jadi Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, didengar oleh sahabatnya, contohnya Abdullah bin Mas'ud, kemudian didengar oleh tabi'in, Syihab misalnya, kemudian didengar oleh tabi'in, Sufyan, kemudian hadis itu sampai kepada Imam Abu Hanifah. Ini jalurnya seperti itu misalnya. Kemudian ada hadis lain dari Rasulullah kepada Ibnu Abbas, kemudian kepada tabi'in, Fudail, kemudian kepada tabi'in, misalnya Hamdani misalnya. Kemudian dari Hamdani sampai ke Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah mendapat dua jalur periwayatan. Jadi berkaitan dengan yang disampaikan tadi, Imam Abu Hanifah memandang Sufyan yang menyampaikan hadis kepada dia itu orangnya kurang thiqah, kurang bisa dipercaya. Ya, mungkin banyak salahnya, hafalannya kurang bagus dan lain sebagainya. Itu lebih detailnya ke pembahasan mustalah hadis. Intinya Imam Abu Hanifah tidak mempercayai Sufyan ini, tidak menganggap dia bisa dipercaya hadisnya. Sedangkan dia, Imam Abu Hanifah ini memandang bahasanya Hamdani bisa lebih dipercaya. Nah, makanya hadis yang dari Sufyan ini tertolak. Nah, jadi Sufyannya aja nih, ya Syihabnya gak ada masalah, apalagi Abdullah bin Mas'ud itu kalau dalam ilmu hadis, kalau hadis sudah sampai sahabat itu bisa dipercaya. Ya, jadi masalah siapa? Orang setelah sahabat, baik tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan setelahnya. Jadi Imam Abu Hanifah tidak mengambil hadis dari Sufyan karena bermasalah Sufyan ini, sedangkan dia mengambil hadis dari Hamdani. Ya, Sufyan menyebut A, sedangkan Hamdani menyebut B, maka hadis A gak dipakai, sedangkan hadis B dipakai. Maka Imam Abu Hanifah misalnya dalam suatu permasalahan, suatu persoalan ditanyakan kepada beliau tentang suatu permasalahan, apa solusinya? Dia tidak memakai solusi dari hadis A, tapi solusi dari hadis B. Seperti itu. Sedangkan dalam kasus yang lain, ini masih sama, ya, dari Rasulullah, kemudian Abdullah bin Mas'ud kepada Syihab, kemudian kepada Sufyan. Nah, sekarang kepada Malik bin Anas, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Sama jalurnya. Kemudian dari Rasulullah kepada Ibnu Abbas, Fudail, kemudian Hamdani, kemudian kepada Malik bin Anas. Tetapi Malik bin Anas, ya, mendapat jalur yang ketiga dari Rasulullah kepada Abu Hurairah, kepada Sa'id, kepada A'mash, kemudian kepada Malik bin Anas. Nah, memang hadis dari Rasulullah ke sini Syihab, Sufyan, ini Sufyan memang kurang bisa dipercaya, kurang thiqah orangnya. Sebagaimana tadi Imam Abu Hanifah tidak pakai hadis dari sini, sedangkan pakai dari hadisnya si Hamdani. Tetapi Malik bin Anas, karena dia mendapat hadis yang lain dari Abu Hurairah, Sa'id, A'mash ini, dan ini Imam Malik bin Anas menganggap ini adalah dari sini sampai sini orang yang bisa dipakai, thiqah orangnya. Dan ternyata hadis dari A'mash ini sama dengan hadis dari Sufyan. Misalnya ini hadis A, ini hadis
A, ini A, ini A. Ini juga A, ini A. A semua A. Ini A, ini A. Ini. Sedangkan ini B. Oh, salah. Ini B. Begitu. Jadi hadis Sufyan tadi yang lemah tadi karena perawinya ini tidak dianggap thiqah oleh Imam Abu Hanifah sehingga nggak pakai. Tapi bagi Malik bin Anas, Imam Malik karena dapat jalur dari A'mas sehingga hadis ini memperkuat Sufyan. Makanya pendapat dari Sufyan tetap dipakai oleh Malik bin Anas. Karena apa? Dikuatkan oleh hadis dari A'mas. Sehingga hadis dari Sufyan tetap dipakai. Kenapa? Karena ada penguatnya. Sedangkan hadis dari Hamdani mungkin Imam Malik bisa perbandingan lain, bisa dipakai juga atau bahkan mungkin nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena Hamdani menurut pandangan Imam Malik bin Anas nggak bisa dipakai, nggak thiqah. Beda dengan Imam Abu Hanifah. Bisa seperti itu. Jadi bagi Imam Abu Hanifah ini bisa dipakai, bagi Imam Malik bin Anas ini nggak bisa dipakai. Atau bagi Imam Abu Hanifah ini bisa dipakai, bagi Imam Malik bin Anas ini juga bisa dipakai. Bahkan ini pun bisa dipakai. Kenapa? Karena ada penguat dari hadis dari riwayat dari A'mas. Ya begitulah dalam 5 hadis ini sekedar serampangan saja ya. Lebih detailnya kalau pakar hadisnya atau memang fokus di studi hadis. Jadi seperti itu. Makanya terjadi perbedaan pendapat antara Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah. Gitu kan. Imam Hanifah itu hanya pakai dari Hamdani saja. Hadis dari sini sehingga dia menyelesaikan masalah, menjawab satu permasalahan dari hadis Hamdani. Sedangkan Imam Abu Hanifah juga bisa menjawab dari Sufyan, hadis dari Sufyan. Kenapa? Karena hadisnya diperkuat oleh A'mas. Jadi jawaban Imam Abu Malik bin Anas bisa dipakai, bisa pakai A, bisa pakai B. Sedangkan jawaban dari Imam Abu Hanifah menggunakan hadis dari B saja. Begitu ringkasnya. Semoga paham, bukan hamba ya. Gitu dia. Maaf tulisannya ini namanya khot nafsi al-khoto'i. Baik, kita kembali lagi untuk pembahasan secara ringkas ya ini tentang seorang istri yang ditolak bain tolak 3 kali. Supaya lebih jelas tadi akan nyebutin mengenai kisahnya Fatimah tadi ya. Jadi ini ya penjelasannya Anda ambilkan dari Syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim tulisan Imam Nawawi. Bisyarahin Nawawi, Sahih Muslim Bisyarahin Nawawi, di juz yang ke-5, di juz yang ke-5 cetakan Darul Hadis Al-Qahirah, Kairo. Jadi hadis itu perlu dengan syarah, nggak bisa kita jelasin sendiri, kita maknai sendiri dengan pikiran kita, jauh. Kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Jadi pembahasannya babul mutallaqah al-ba'in la nafaqata laha. Jadi bab penjelasan mengenai wanita yang ditolak bain, tolak 3 kali tadi, yang tidak memiliki hak nafkah baginya. Di sini ada beberapa pendapat. Waqtalafal ulama fil mutallaqah al-bain al-ha'il hal laha nafaqatu was-sukna amla. Jadi para ulama berikhtilaf apakah seorang perempuan yang ditolak bain, yang dia dalam keadaan tidak hamil, apakah masih punya hak nafkah dan tempat tinggal selama masa iddahnya atau enggak punya sama sekali. Yang pertama, faqala Umar Ibnu Khattab wa Abu Hanifah wa akharun la sukna wa nafaqah. Umar, dan ini diikuti oleh Abu Hanifah ternyata. Imam Abu Hanifah, seorang perempuan tuh yang ditolak bain itu masih punya hak tempat tinggal dan punya hak nafkah. Yang kedua, waqala Ibnu Abbas, dan diikuti oleh Ahmad. Jadi Ibnu Abbas diikuti oleh Ibnu Abbas, Ibnu Abbas diikuti oleh Ahmad. Imam Ahmad, la sukna laha wa la nafaqata. Tidak punya hak tempat tinggal dan tidak punya hak nafkah. Kebalikan ya, kebalikan dari Imam Abu Hanifah tadi. Imam Hanifah punya hak mengikuti pendapatnya si Umar, punya hak nafkah dan tempat tinggal, sedangkan Ahmad mengikuti pendapatnya Ibnu Abbas, tidak punya hak nafkah, tidak punya hak tempat tinggal. Kemudian di tengah-tengahnya ada qala Malik wa Syafi'i wa akharun. Malik dan Syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i dan orang-orang mengikutinya, tajibul sukna wala nafaqata laha. Si perempuan tadi punya hak tempat tinggal selama masa iddahnya, tapi tidak punya hak nafkah. Jadi beda ya kan, ada 3 pendapat di sini. Ya, satu mengatakan punya hak nafkah dan tempat tinggal. Siapa itu? Umar, diikuti siapa? Diikuti oleh Abu Hanifah. Satu lagi tidak punya hak
tidak punya hak tempat tinggal dan tidak punya hak nafkah. Siapa itu yang berpendapat? Ibnu Abbas, diikuti siapa? Imam Ahmad. Nah, di tengah-tengahnya ada Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dan yang ramai mengikutinya apa itu? Punya hak tempat tinggal, tadi tidak punya hak nafkah. Nah, begitu. Jadi ada 3 pendapat. Begitu. Nah, ini beda lagi kalau kasusnya dengan perempuan atau wanita. Perempuan wanita sama ya. Atau begitulah. Seorang istri ya, istri yang ditolak bain, tolak 3 tadi, tapi dalam keadaan hamil, itu beda kasusnya. Jadi gimana? Jadi ketika Imam Abu Hanifah berpendapat, dia ada mengikuti siapa? Ikuti Umar. Gimana? Betul berarti, karena ada mengikuti Umar, berarti dia seorang salaf. Nah, dia seorang salafi berarti Imam Abu Hanifah ini, karena mengikuti pendapat orang sebelumnya. Nah, betul berarti. Kemudian Imam Ahmad mengikuti pendapat siapa? Ibnu Abbas, dari sahabat juga. Nah, kayak gitu. Jadi masing-masing pendapat ini tidak mereka tidak 100% berpikiran dari pikiran mereka masing-masing. Nah, tapi mereka mengikuti orang sebelumnya. Nah, jadi gitu. Jadi itu secara ringkasnya seperti itu. Ya. Nah, jadi masing-masing ulama berpendapat dengan pendapat yang ada orang sebelumnya. Tapi seperti yang kita sampaikan tadi, bahasanya Syekh Utsaimin mengatakan bahasanya seorang perempuan yang tolak bain itu tidak ada mendapat nafkah dan juga tidak mendapatkan tempat tinggal. Karena itu seperti yang disampaikan oleh Imam Muslim dalam kitabnya, dalam kitab tolak. Berarti di sini Syekh Utsaimin lebih memilih mengikuti pendapatnya Imam Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihil ladzina istafa, wa ba'du. Bersyukur kepada Allah kita bertemu kembali para mukminin dan mukminat sekalian dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari segala kejelekan dan keburukan, terhindar dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih kita bersama di kesempatan kali ini pembahasan al-khilaf bainal ulama, ya, tulisan Syekh Utsaimin rahimahullah. Kita masuk kepada pembahasan sebab yang ketiga, sebab kenapa para ulama ikhtilaf dalam pendapat-pendapat mereka. As-sabab ats-tsalits ayakunal hadis qad balaghahu walakinnahu nasiyahu. Ayakunal hadis qad balaghahu walakinnahu nasiyahu. Hadis itu telah sampai kepada seorang, tetapi orang ini lupa bahwasanya dia pernah diberikan hadis ini, pernah dikasih hadis, pernah dikasih informasi hadis ini, tapi dia lupa dengan hadis tadi. Wajalla ma la yansa, dan sungguh kedudukan orang yang enggak lupa itu tinggi. Kamin insani yansa hadisan bal qad yansa ayatan. Betapa banyak manusia itu lupa dengan sebuah hadis, yaitu kita sekarang ini bahkan lebih lagi lupa dengan sebuah ayat. Ya, kita ingat, oh kan anak pernah dengar di sini di ini, bahkan anak pernah dengar nih, aku pernah dengar ayat ini di sini, ayat berapa yang lupa ya. Kita buka HP misalnya, ya sekarang kayak gitu. Ilmu kita kalau dulu masih mending ilmu di kitab, ya kan, dalam buku. Sekarang ilmu nggak di kitab, di buku, tapi di HP. HP-nya hilang, bingung, ilmunya di situ semua. Laptopnya nggak ada, nggak bisa jawab. Seperti keadaan kita, keadaan anak dan kita semua. Itu masih mending ada tempat kita untuk mencari ilmu tadi, daripada nggak ada sama sekali. Kayak gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat zata yaumin fi ashabihi fa asqata ayatan nisyanan. Rasulullah pernah sholat mengimami sahabat
mengingat para sahabat. Kemudian ada satu ayat itu lupa, kan satu ayat gak dibaca lupa. Wa kana ma'hu Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Bersama Rasulullah ada Ubay bin Ka'ab yang menjadi makmum salah satunya. Falamman sarafa min salatihi qala hala kunta dzakartaniha. Kemudian seketika selesai berpaling salat, yang dari salatnya tadi selesai, Rasul mengatakan kepada si Ubay bin Ka'ab, kenapa kamu tidak mengingatkanku bahasanya aku tadi lupa? Kenapa kamu gak mengingatkanku wahai Ubay? Aku tadi lupa, kok kenapa gak mengingatkan? Mungkin Rasul ketika selesai itu baru tanya, ada satu ayat lupa, satu ayat kurang nggak terbaca. Wa walladzi yanzilu alaihi al-wahyu. Sedangkan Rasul ini ya wahyu Al-Quran turun kepada beliau saja bisa lupa. Bahkan ya, yang lain Allah menegaskan di surat Al-A'la, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan kepada kamu dan engkau tidak lupa. Illa masyaallah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Nah, seperti itu. Padahal sudah ada stempel dari Allah, masa Rasul enggak lupa di ayat surat Al-A'la ayat 6 dan 7 tadi, tapi ternyata lupa juga. Faedahnya ya kita bisa tahu bahwasanya ketika imam itu terlupakan, enggak terbaca satu ayat, hilang satu kalimat, maka makmum yang di belakang mengingatkan, enggak mendiamkan. Wa min hadza mimma yakunul hadis qad balaghal insan walakinna nasiyahu. Jadi dari pembahasan ini, jadi pembahasan mengenai ada hadis sudah sampai kepada seorang tapi orang itu lupa terhadap hadis tadi. Sekali lagi kisah siapa? Kisah Umar ibnu Khattab bersama Ammar bin Yasir. Nah, Ammar bin Yasir yang ibunya itu adalah Sumayyah, syahidah pertama dalam Islam. Orang yang mati pertama dalam Islam adalah seorang perempuan, Sumayyah, ibu dari Ammar bin Yasir. Kemudian siapa yang kedua? Yang kedua adalah ayahnya Yasir. Jadi orang yang kedua baru laki-laki, ayah dari Ammar. Nah, keluarga yang sangat diberkati sekali. Jadi kisah Umar bersama Ammar. Umar, Ammar. Nah, bedanya alif saja. Fi nama arsalahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Nah, jadi ketika Rasul mengutus keduanya, Umar dan Ammar, tentang suatu perkara, tentang suatu masalah, mengutus ke suatu daerah. Nah, disebutkan apa itu mengutus dalam masalah apa, dalam perihal apa. Fa'janaba jami'an Umar wa Ammar. Di tengah jalan, mungkin di ketika mereka istirahat malam, tidur. Jadi kan Umar dan Ammar itu junub. Nah, amma Ammar fastahada wa ra'a anna taharatas turab ka taharatil ma fatamarraga fis sa'idi kama tamarragad dabbah. Nah, sedangkan Ammar itu berpandangan, beristihad, berpikir, ya kan, berpikir dari hadis yang ada, dari apa yang pernah diajarkan Rasul, kemudian dia mengambil kesimpulan, itu namanya ijtihad, itu bahasa ringkasnya. Nah, berpikir dari apa yang sudah dia dapat, kemudian berkesimpulan, oh begini berarti, sebagaimana orang itu kalau junub ada air dia mandi, kena seluruh badan, maka demikian juga sekarang nggak ada air. Nah, yang ada apa? Pasir. Maka dia berguling-guling seperti berguling-gulingnya hewan yang berguling-guling di atas tanah. Nah, kita bisa melihat, mungkin kita lihat sekeliling kita ada kucing, gitu kan? Kadang-kadang berguling-guling di atas tanah, gitu kan? Nah, seperti itu. Kenapa? Sebagaimana air yang kena seluruh tubuh, maka pasir juga harus kena seluruh tubuh. Nah, kenapa? Supaya kena semuanya. Amma Umar, sedangkan Umar, falam yusolli, sedangkan Umar nggak sholat dia. Nah, jadi Ammar berpendapat, berkesimpulan sebagaimana orang junub ada air dengan kena air semuanya, maka pasir juga gitu kena semua. Sedangkan Umar nggak sholat sama sekali. Summa ataya ila Rasulillah, kemudian keduanya datang ke Rasulullah. Farsyadahuma ila shawab. Kemudian Rasul menjelaskan mana yang lebih benar. Wa qala li Ammar inna ma kana yakfika an taqula biadika hakada. Allah di sini sebutkan antakula, artinya antafala. Ana cek lagi nanti. Jadi Rasul mengatakan kepada Ammar, Umar, kamu cukup melakukan seperti ini, nah, dengan kedua tanganmu.
Apa di situ? Wa daraba bi yadayhi al-ardha marratan wahidatan tsumma masaha shimal ala yamin. Nah, kan? Wa dhahiri kaffaihi wa wajhihi. Jadi ini di kaifiah tayamum. Kamu cukup kayak begini Amar, tepukkan di pasir, di tanah itu, kemudian usapkan di kepala, nah, kemudian baru di tangan. Nah, itu perinciannya di bab tayamum. Itu lebih detail lagi di fikih, ya kan? Dalam fikih Syafi'i lebih detail lagi. Gimana caranya? Sampai mana batasnya? Apakah dia ada di tiup dan sebagainya, itu bahasnya di tayamum, di fikih itu. Intinya di sini apa? Jadi bukan mengguling-guling kayak tadi sebagaimana orang pakai air untuk mandi, tapi pakailah dengan cara seperti tadi, nah, dengan cara tayamum tadi. Wakana Ammar radhiyallahu anhu yuhadisu bihadzal hadis fi khilafati Umar. Nah, kemudian di satu masa setelah masa berlalu, di masa kekhilafan Umar, Ammar cerita tentang ini. Menceritakan tentang masalah yang pernah mereka alami berdua, ya kan? Di masa kekhilafan Umar, ya. Setelah Rasul meninggal, Abu Bakar meninggal, kemudian diganti oleh Umar. Cerita tentang ini lagi si Ammar ini. Walakin Umar da'ahu dzata yaumin wa qala lahu ma hadzal hadis alladzi tahaddasa bihi, alladzi tuhaddisu bihi. Fa akhbarahu. Jadi apa nih hadis yang kau sampaikan ini? Umar ngomong sama si Ammar. Kemudian Ammar bilang, kan kita kan pernah. Wa qala amma tadhkur hina ma ba'atsana Rasulullah fi hajatin fa ajnabna fa amma anta falam tusalli wa amma ana fatamarraqtu fi sa'id fa qala an-nabi inna ma kana yakfika an taqula kadza wa kadza. Bukankah kamu dan aku dulu pernah junub, ya kan? Ketika Rasul mengutus kita tentang suatu permasalahan, menyelesaikan suatu persoalan ke suatu daerah, kamu nggak sholat, sedangkan aku berguling-guling di atas tanah, di atas pasir. Kemudian Nabi mengatakan, kamu harusnya melakukan cuman seperti ini, ya, seperti yang tadi, tangan ditepuk, kemudian di kepala, kemudian ke tangan. Walakin Umar lam yadkur dzalika. Umar gak ingat, gak teringat, gak terlintas, lupa dia. Bahkan Umar mengatakan, ittaqillah ya Ammar, ya Ammar, takutlah kepada Allah. Faqala lahu Ammar, in syi'ta bima ja'alallahu alayya min ta'atika alla uhaddisa bihi fa'altu. Faqala lahu Umar, nuwallika ma tawallaita, yakni fahadis bihin nasa. Nah, Ammar menjawab kepada Umar, baiklah kalau begitu, kalau kamu gak mau aku bicara tentang hadis tadi, menyampaikan hadis tadi kepada umat, kepada orang, karena ketaatan kepadamu, ya sudah, gak akan aku sampaikan. Itu bahasa ringkasnya. Tapi Umar bilang, ya sudah, kamu sampaikan hadis itu. Ceritakan, sampaikan hadis tadi kepada Umar. Jadi apa di sini? Umar lupa tentang hadis yang mereka alami sendiri. Itu diantara sebabnya. Saya melanjutkan. Fa Umar nasya ayyakuna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala tayammuma fi halil janabati kama huwa fi halil hadatsil asghar. Jadi Umar radhiyallahu anhu lupa bahwasanya hadis ada tentang masalah junub tadi. Nabi pernah menyampaikannya. Jadi tayamum untuk junub itu untuk hadas besar itu sama seperti tayamum untuk hadas kecil. Jadi sama, nggak ada perbedaan. Tapi uniknya lagi di sini, waqad taba'a Umar ala dzalika Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sudah Umar seperti tadi, ternyata ada yang mengikuti sahabat yang besar yang lain, bukan main-main juga, Abdullah bin Mas'ud, orang yang pertama yang menjaharkan Quran di hadapan orang musyrikin. Itu ada filmnya di Umar, itu ada film Umar bin Khattab, serinya ada salah satu seri luar biasa dia, dengan keadaan dia seorang budak yang lemah, nggak ada kabilah yang akan menolong dia, itu dia berani menjaharkan, menyampaikan Quran di hadapan orang-orang kafir di tengah-tengah Mekah di Ka'bah. Nah, kalau di film disebutkan di sana itu dia menyebutkan surat Ar-Rahman. Nah, dia dipukuli oleh Abu Jahal dan teman-temannya, tapi luar biasa, orang yang sangat luar biasa.
ahli. Jadi Abdullah bin Mas'ud tadi apa yang terjadi? Wa hasala bainahu wa baina Abi Musa radhiyallahu anhuma munadaratun fi hadzal amr. Nah, maka Abdullah bin Mas'ud dengan Abu Musa Al-Asy'ari terjadi perdebatan antara keduanya. Jadi biasa perdebatan perbedaan pendapat nih di kalangan orang-orang ahli surga, orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia, orang yang menyampaikan agama ini, yang langsung Rasulullah, terjadi perdebatan apalagi sekarang. Jadi terjadi perdebatan antara Abdullah bin Mas'ud dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Fa'arada alaihi qaula Ammar li Umar. Jadi Abi Musa Al-Asy'ari itu menyebutkan hadis yang sampai kepada Ammar. Apa itu? Yang bahasanya orang yang junub itu tayamum sebagaimana tayamumnya hadas asghar, hadas kecil dengan tanah tadi sama. Itu si Abu Musa Al-Asy'ari menyampaikan hadis tadi. Faqala Ibnu Mas'ud, alam taro anna Umar lam yakna bi qauli Ammar. Oh, tidak kamu tahu, tidak kamu perhatikan di situ. Umar itu enggak setuju, enggak cocok dengan hadis yang disampaikan Ammar. Umar enggak cocok. Ya, Ammar bilang bahasanya Rasul pernah menunjukkan kepada kita bahasanya kalau enggak ada air itu ya kalau junub sama seperti orang yang hadas asghar, hadas kecil, itu sama dengan tayamum sama. Tayamum untuk hadas asghar, hadas kecil sama juga tayamum untuk hadas besar atau junub. Nah, tapi Umar enggak cocok tuh. Umar enggak memakai itu. Faqala Abu Musa, "Da'na min qauli Ammar." Ya kan? Ya udah kalau begitu, kita tinggalkanlah kalau gitu. Ucapannya si Ammar tadi. Kalau kamu enggak percaya ya udah kita enggak bisa kepakai misalnya. Ya udah kita tinggalkan ucapannya Ammar bahasanya tayamum itu bisa menggantikan junub, bisa menggantikan hadas besar. Ya udah ditinggalkan. Mata qulu fi hadil ayah, yakni ayatul Maidah. Falam yaqul Ibnu Mas'ud syai'an. Nah, jadi terus apa pendapatmu wahai Abdullah bin Mas'ud tentang ayat ini? Yakni surat Al-Maidah, ya, surat Al-Maidah ayat 6 tentang perintah tayamum. Surat Al-Maidah ayat 6. Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Jadi jika kamu tidak mendapati air, maka kamu bertayamumlah dengan tanah yang suci, debu yang suci. Nah, gitu. Terus gimana dengan ayat ini? Kalau udah kita enggak pakai si ucapannya Ammar, kalau kamu enggak mau, kamu lebih memakai, lebih percaya, lebih yakin dengan ucapannya Umar. Oke. Terus gimana dengan ayat ini? Nah, ternyata Abdullah bin Mas'ud diam. Walakin la syakka anna shawab ma'a jamaah alladzina yaquluna anna junub yatayammam. Nah, jadi tidak dilakukan lagi, yang benar dalam masalah ini adalah bersama para jamaah. Jadi maksudnya jumhur mayoritas para ulama yang berpendapat bahwasanya orang yang junub itu bertayamum sama sebagaimana hadas kecil juga hadas besar, kalau enggak ada air maka dengan tayamum. Nah, seperti itu. Maksud dari sini semua adalah anal insan qad yansa fayakhfa alaihi al-hukm asy-syar'i. Nah, kadang-kadang seorang manusia itu lupa. Lupa pastinya dia pernah mendengar, pernah membaca, pernah diajari tentang hukum syar'i, lupa. Fayaqulu qaulan yakunu bihi ma'dzuran. Lakin man alimat dalil falaisa bima'dzur. Hadani sababani. Jadi maka orang yang lupa tadi ya berpendapat memberikan solusi, memberikan jalan keluar dengan pendapat yang lain yang dia ingat. Karena yang pertama dia lupa, dia pakai pendapat yang lain, pendapat yang kedua, ketiga dan seterusnya. Maka dia ma'dzur ya, mendapat udzur ya sudah. Karena dia lupa, manusia lupa. Ketika lupa kan tidak benar-benar lupa ya, tidak melupa-lupain, sengaja melupakan. Maka ya tidak mendapatkan dosa ketika pada saat dia lupa, gitu kan. Ya. Jadi tapi sedangkan orang yang tahu dalilnya, Qur'annya kayak tadi, hadisnya tadi ya nggak boleh karena dia benar-benar tahu. Nggak bisa udah tahu terus pura-pura lupa, sengaja lupa. Padahal dia memang benar-benar tahu. Jadi beda ya, antara yang memang lupa betul-betul dengan orang yang tahu, orang yang lupa dia mendapatkan udzur, mendapatkan ya tidak mendapatkan dosa karena dia lupa. Sedangkan orang yang betul-betul tahu ya harus mau berpendapat dengan apa yang dia tahu, nggak boleh dia pura-pura lupa.
Ya, itu kita sudah tahu hanya di Al-Baqarah terakhir ya kan, bahwasanya ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha la makasabat wa 'alaiha maktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa kami dengan apa-apa yang kami lupa dan kami salah. Juga ada hadis yang lain, innallaha tajawaza an ummati anil khata' wan nisyan. Atau kama qala, bahwa Allah memaafkan dari umatku, dari umat Nabi Muhammad, apa itu? Kesalahan dan nisyan dan kelupaan. Wa mastukrihu alaihi, dan apa-apa yang mereka dipaksa dengannya. Tentunya ini salah-salah yang tidak dalam hal-hal yang prinsip ya, itu pembahasannya lebih detail lagi ke bab itu. Bukan kesalahan prinsip. Itu maksudnya kasarnya kecil, tidak sampai merusakkan iman, merusakkan fondasi hukum Islam, seperti itu. Jadi apa tadi? Sebab yang ketiga, ayakul hadis qad balaghahu walakinnahu nasiyahu. Hadis itu sudah sampai kepada dia, tapi si orang itu lupa. Begitu para mukminin dan mukminat. Sebab yang ketiga, mengapa para ulama dari generasi pertama, para sahabat tabi'in dan tabi'in ikhtilaf dalam pendapat mereka. Kita bertemu di kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar hanya milik Allah, di sisi Allah lah semua kebenaran.